Perkenalkan, nama saya Ajay Sadali Janas dengan akhiran NPM 22. Saya akan menjelaskan pengertian organisasi sosial. Organisasi sosial adalah sekumpulan orang yang punya tujuan, kepentingan, atau kegiatan sosial yang sama. Lalu mereka bekerja sama secara teratur untuk mencapainya. Biasanya organisasi sosial terbentuknya karena ada rasa kebersamaan, solidaritas, dan keinginan untuk saling membantu di lingkungan masyarakat. Di dalam organisasi sosial juga ada struktur yang jelas. Misalnya ada ketua, wakil, sekretaris, dan anggota, supaya kegiatan bisa berjalan dengan teratur dan efektif. Fungsi utama organisasi sosial adalah untuk mempererat hubungan antar anggota masyarakat, membantu menyelesaikan masalah sosial, serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Selain itu, organisasi sosial juga bisa jadi tempat belajar tentang tanggung jawab, kerjasama, dan kepemimpinan. Contohnya banyak banget, kayak Karang Taruna yang aktif di kegiatan kepemudaan di lingkungan sekitar. Ada juga PKK, pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang fokus pada kegiatan ibu-ibu dan keluarga. Nah, ada juga Pramuka yang mengajarkan kedisiplinan dan kerjasama, dan atau ada organisasi keagamaan seperti masjid, OMK, dan lainnya yang mempunyai tujuan memperkuat nilai-nilai keagamaan dan sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial. Kelompok sosial adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi, memiliki tujuan bersama, dan merasa menjadi bagian dari satu kesatuan dalam masyarakat. Anggota kelompok sosial biasanya memiliki norma, nilai, dan peran tertentu yang mengatur hubungan di antara mereka. Contoh, kelompok sosial keluarga, kelompok sosial belajar di sekolah, geng teman sebaya, dan organisasi keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi dengan akhiran NPM 24. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial atau pemadam kebakaran yang sedang kita jelaskan. Kelompok kami jelaskan di sini sebagai kelompok sosial sebagai jenis-jenisnya yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Mereka tidak hanya bertugas sebagai memadamkan api ketika ada kebakaran, tetapi juga memiliki berbagai fungsi sosial, kemanusiaan, dan edukatif seperti berikut, yang dimana salah satunya adalah fungsi utamanya fungsi utamanya sudah jelas sebagai pemadam kebakaran yang memadamkan api ketika ada kebakaran. Dan yang kedua adalah sebagai kelompok sosial yang melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara pencegahan keberagaman seperti penggunaan listrik yang aman, penyimpanan bahan mudah terbakar, dan penggunaan alat pemadam api ringan atau yang sering disebut sebagai APAR. Dan yang ketiga adalah sebagai fungsi sosial dan kemanusiaan, yang dimana memberikan pertolongan darurat pada situasi bencana lain kecuali kebakaran, yang dimana fungsi ketiga ini menjelaskan bahwa damkar bukan hanya bekerja sebagai pemadam kebakaran yang memadamkan api ketika adanya kebakaran, tetapi damkar juga berfungsi layaknya seperti yang lainnya, yang dimana ya sudah pasti bakal membantu seseorang dalam kesusahan. Dan yang keempat adalah fungsi edukatif dan penyadaran masyarakat, melakukan dimana dalam
fungsi keempat ini adalah melakukan kampanye keselamatan publik seperti melakukan sosialisasi ke desa-desa atau ke apa lagi namanya ya, ke bagian-bagian tempat yang tergantung juga pada sektor mereka untuk menghimbaukan agar dapat kondusif dalam membantu agar tidak terlalu yang awalnya agar tidak menghalang kerja dari damkar ini, seperti ya ketika damkar ingin memadamkan sebuah api di mana ada masyarakat yang niatnya membantu akan tetapi hanya memperlambat kinerja kerja damkar yang mengakibatkan api semakin besar. Dan yang kelima, fungsi pemerintahan. Nah, fungsi membantu pemerintahan daerah dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan lingkungan menjadi bagian dari sistem penanggulangan bencana nasional dan memberikan laporan dan data kebakaran untuk bahan evaluasi dan perumusan kebijakan publik. Dan sisanya adalah sebagai fungsi solidaritas dan integrasi sosial. Dan 7, fungsi teknis dan inovatif. Kesimpulannya adalah kelompok sosial pemadam kebakaran berfungsi tidak hanya berfungsi sebagai penyelamat dari api atau pemadam api, tetapi juga sebagai pendidik, pelindung, dan penggerak solidaritas sosial dalam masyarakat. Mereka memiliki peran multidimensi, kemanusiaan, edukatif, sosial, teknis, dan pemerintahan. Sekian dari saya, materi saya. Jika ada kurang dan lebih mohon dimaafkan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang dengan saya sendiri Alda Saleh dengan NPM akhiran NPM 40 dan rekan saya. Nama saya Mirna dengan akhiran NPM 26. Nama saya Muhammad Nabi dengan akhiran NPM 14. Nama saya Hersa Putra dengan akhiran NPM 36. Nama saya Ajay Syazali Janas dengan akhiran NPM 2. Video kali ini kami akan mewawancarai salah satu organisasi atau kelompok yang ada di Kota Tarakan, yaitu pemadam kebakaran atau kerap disebut dengan damkar. Seperti yang teman-teman lihat, kami sudah berada di salah satu stasiun pemadam kebakaran yang ada di Tarakan yang berlokasikan di Jalan Sudirman. Nah, teman-teman, sebelum menonton lebih lanjut, teman-teman pastinya penasaran kan bagaimana cara kerja anggota pemadam kebakaran dan apa saja tugas-tugas dari tim pemadam kebakaran selain memadamkan api. Maka dari itu, di video kali ini kami akan mewawancarai salah satu anggota pemadam kebakaran yang ada di sini. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya sudah memberi kami kesempatan dan sudah mengizinkan kami untuk mewawancarai Bapak mengenai tugas-tugas dari tim pemadam kebakaran ini sendiri. Dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama, apa saja tugas-tugas dari tim pemadam kebakaran? Mungkin beberapa masyarakat di sini masih banyak yang belum tahu mengenai tugas-tugas dari pemadam kebakaran selain memadamkan api. Ya, terima kasih. Mungkin saya mewakili pemadam kebakaran, nama saya Romansa. Kebetulan saya di sini yang pada hari ini piket, dan saya komandan Regu D sektor barat pada hari ini. Tugas-tugas pemadam kebakaran ya selain daripada memadamkan api, kalau bahasa kita 65 itu artinya kebakaran. Jadi kalau sudah ada bahasa biasa terima telepon dari masyarakat 65 berarti itu kebakaran. Nah, selain dari tugas memadamkan api kebakaran, memang masih banyak lagi tugas yang lain. Penyelamatan, evakuasi itu di luar dari tugas fungsi pokok memadamkan api. Evakuasi penyelamatan itu untuk semua, siapapun yang datang, masyarakat minta tolong kepada kita usahakan semampu kita sebisa mungkin untuk bisa menolong.
Dan permintaan yang sudah masuk itu sudah dari berbagai macam, mulai dari cincin, mulai dari evokasi kalau binatang, mulai dari anjing, monyet, terus ular, sampai ke kucing, buaya, semua sudah pernah. Nah terus untuk kalau yang lainnya biasa selain dari cincin, kadang-kadang ada laporan masyarakat tengah malam biasa kunci jatuh di gorong-gorong, gitu lah. Jadi kita datang membantu, ya kita datang bantu. Selagi masih datangnya ke sini minta tolong, kita datang bantu. Terus yang lain lagi tugasnya, pokoknya apapun yang mereka datang dalam bentuk minta tolong kepada kita, pemadam, kita usahakan. Selanjutnya pertanyaan kedua, Pak, apakah ada kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh seorang anggota petugas pemadam kebakaran, Pak? Kualitas, ya setiap anggota pemadam harus memiliki kualitas masing-masing ilmunya. Ada waktu-waktu tertentu pemadam kebakaran ini mendapat panggilan untuk menambah wawasan, menambah ilmu. Ya, yang jelas awalnya ada pendidikan pemadam kebakaran. Artinya pemadam dasar, istilahnya pemadam kebakaran, ya pemadam dasarnya itu pemadam 1. Kita harus ada pelatihannya juga. Jadi ya memang ada bentuk-bentuk yang kualitas pemadam kebakaran itu harus lebih ditingkatkan lagi. Dan itu berjenjang, ada pemadam 2 dan pemadam lanjutan selanjutnya ada. Jadi ada pendidikannya sendiri untuk pemadaman. Termasuk untuk semua personil yang ada di sini. Masing-masing kita di sini punya tugas fungsi pokok masing-masing. Seorang pemadam. Ada operator yang khusus memang untuk membawa mobil. Oke. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya adalah setiap pekerjaan itu tentu ada saja permasalahan dan hambatan yang sering terjadi pada saat melakukan pekerjaan. Nah, kira-kira permasalahan dan hambatan apa saja nih yang sering terjadi atau dihadapi oleh tim atau petugas damkar, termasuk Bapak sendiri saat melaksanakan tugas? Apakah seperti keadaan jalan yang tidak tidak membantu, atau mungkin jalanan gang yang terlalu sempit untuk dimasuki oleh personel? Oh ya, kalau hambatan ya pasti ada dalam setiap pelaksanaan pemadaman kebakaran. Apalagi masyarakat kadang-kadang ya mungkin sih pemikirannya mau membantu, pada saat di lapangan. Cuman kadang-kadang ya kita kan sudah punya tugas fungsi pokok masing-masing. Kalau sudah kita turun di lapangan, bagian yang pemadamannya ada, yang pengoperasiannya ada, penggelaran selangnya ada. Terus pada saat di lapangan kendalanya itu kadang-kadang masyarakat tiba-tiba begitu kita datang, kita baru buka untuk penggelaran selang atau alat-alat, mereka sudah ambil merebut. Di situ kendalanya kita. Ya kadang-kadang ya, tapi pelan-pelan sudah ada sosialisasi ke masyarakat tentang simulasi pemadam kebakaran, dan disitulah nanti diterangkan kepada masyarakat yang hadir, ya kan, di kelurahan itu kadang-kadang kan memanggil RT. Nah pada saat RT itu nanti diberikan penyuluhan apa, di situ juga kita anggota menyampaikan bahwa tolong sampaikan ke masyarakat pada saat nanti istilahnya ada kejadian kebakaran, tolong istilahnya membantu pemadam kebakaran supaya agar bisa lancar. Terus kalau untuk biasanya juga hambatannya di jalanan. Pada saat di jalan kadang-kadang ada sih istilahnya yang tidak memberikan jalan, walaupun sudah diklakson berulang-ulang. Nah, itu juga termasuk kendala. Kalau struktur jalan. Iya, struktur jalan.
kita di pemadam kebakaran juga sudah ada pemetaan. Maksudnya itu kita sudah ada yang tim sendiri turun ke lapangan ya, di pemetaan di seluruh kelurahan, bahwa ada titik di mana kita nanti pada saat ada kejadian seperti di kelurahan ini, kita sudah ada titik kumpulnya di situ. Ya, sudah ada pemetaan seperti itu. Cuman nanti kadang-kadang kejadian sebenarnya kita juga tidak terlalu kaku. Artinya kita mengambil jalan yang istilahnya lebih enak, lebih istilahnya ya lebih efisien untuk melakukan pemadaman. Kalau untuk hambatan itu sih, sudah pernah ada berapa kali memang yang sempat bermasalah sama orang itu pada saat itu. Apalagi yang tempat-tempat pemukiman padat ya, seperti Beringin, BRI, terus daerah Gang Tambak juga sempat. Pada saat agak ke dalam kebakarannya, masyarakat artinya yang keluar menyelamatkan barang sama yang masuk mau nonton, itu ketemu. Mobil tidak bisa masuk. Tapi ya kita usahakan bagaimanapun tetap harus masuk. Ya walaupun istilahnya menyerempet sedikit ya biasalah. Ya seperti itu kan namanya jalanan sempit. Tapi ya alhamdulillah untuk mudah-mudahan juga kedepannya seperti itu. Tidak ada hal-hal yang istilahnya lebih bahayanya lebih besar. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir dari kami nih. Apa kesan selama Bapak bekerja menjadi petugas pemadam, dan apakah ada pesan untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kota Tarakan sendiri? Gitu ya. Kalau kesan ya kayaknya kalau kesan kita ada ketenangan hati. Masalahnya pekerjaan kita kan termasuk menolong orang. Kita tidak mengharap apa-apa, setidaknya ada respon mendoakan kita. Kadang-kadang seperti itu masyarakat. Kebanyakan tuh, apalagi yang evakuasi, ya termasuk pemadaman kebakaran. Kadang-kadang kalau kita sudah selesai, mereka bentuk terima kasihnya tuh kita ya ada sih kadang-kadang. Cuman kita tidak merespon itu. Yang jelas kadang-kadang mereka mendoakan. Ya, untuk kesannya memang ya selama di pemadam kebakaran ya saya bangga sih jadi pemadam kebakaran, bisa menolong orang. Kalau pesan ya untuk masyarakat ya itu aja tadi. Pada saat ada kejadian ya diminta tolong untuk supaya masyarakat bisa lebih mengerti lagi dalam di jalan atau di lorong-lorong. Pada saat ada kadang-kadang memang yang masyarakat yang betul-betul keras, apalagi kalau pada saat pemadaman kebakaran itu rumahnya yang kena. Padahal rumah sudah habis. Istilahnya kalau kita lihat kebakarannya sudah 75% rumah sudah habis. Tapi karena dia yang punya rumah, dia mau rumahnya harus tetap istirahat. Nah itu yang kadang-kadang kita menghambat. Yang hambatan itu kalau pada saat pemadaman kebakaran itu aja sih. Cuman ya mudah-mudahan dengan teman-teman yang sering mengadakan kunjungan sosialisasi ke lapangan, akhirnya nanti bisa memberi masyarakat lebih mengerti. Gitu, untuk tugas-tugas pemadam kebakaran lebih bisa dibantu dalam kelancaran pemadaman kebakaran. Begitu juga evakuasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pemadam kebakaran dalam kelompok sosial. Pemadam kebakaran adalah kelompok sosial yang terbentuk untuk tujuan kemanusiaan dan keselamatan umum, yaitu mencegah, mengendalikan serta memadamkan kebakaran dan menyelamatkan jiwa maupun harta benda dari bahaya api dan bencana lainnya. Sebagai kelompok sosial, pemadam kebakaran memiliki yang pertama, tujuan bersama. Tujuan bersama berarti menjaga keselamatan masyarakat dari bahaya kebakaran. Dan yang kedua yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi ini seperti adanya pimpinan, regu, dan pembagian tugas. Dan yang ketiga yaitu norma dan aturan. Norma dan aturan yang mengatur disiplin,
tanggung jawab, dan kerjasama dalam menjalankan tugas. Dan yang keempat yaitu kerjasama dan solidaritas tinggi. Kerjasama dan solidaritas tinggi ini karena mereka harus saling membantu dalam situasi beresiko sekalipun. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu hubungan sosial. Hubungan sosial ini berarti memiliki hubungan dengan masyarakat, misalnya saat memberikan penyuluhan tentang pencegahan kebakaran. Sekian dari saya, terima kasih. Apa sih perbedaan antara organisasi dan kelompok? Nah, meskipun keduanya sama-sama melibatkan interaksi antar individu, organisasi dan kelompok itu berbeda. Organisasi merupakan kumpulan individu yang terstruktur secara formal dengan tujuan yang jelas dan terukur, sedangkan kelompok merupakan sekumpulan individu yang berinteraksi secara informal untuk mencapai tujuan bersama atau sekedar bersosialisasi. Organisasi menetapkan aturan dan peran, sedangkan kelompok biasanya tidak. Organisasi juga beroperasi dalam jangka panjang, sedangkan kelompok biasanya bersifat sementara. Organisasi dikelola oleh pimpinan, sedangkan kelompok cenderung lebih bebas dan egaliter. Jadi, meskipun keduanya melibatkan interaksi individu yang kumpul, organisasi lebih terorganisir dan berorientasi pada hasil, sedangkan kelompok lebih fleksibel. Baik, kita masuk dalam pengertian pemadam kebakaran dalam organisasi sosial. Dalam organisasi sosial, pemadam kebakaran merujuk pada kelompok relawan pemadam kebakaran atau biasa disebut Redcard atau organisasi berbasis masyarakat yang berperan sukarela dalam penanggulangan kebakaran dan situasi darurat lainnya. Organisasi ini membantu memperkuat ketahanan lingkungan, melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran, serta membantu terjadinya evakuasi dan pertolongan pertama jika terjadi musibah. Nah, adapun peran organisasi pemadam kebakaran dalam sosial yaitu yang pertama ada pencegahan dan edukasi, yang kedua ada penanggulangan darurat, yang ketiga